Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Dwi Hadatul Aisyah dengan NIM 034 kelas 2025D. Dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar bisnis, saya melakukan observasi dan wawancara pada salah satu usaha kecil menengah atau UMKM di Surabaya. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memahami bagaimana teori-teori bisnis yang telah saya pelajari pada bab 1 hingga 7 dalam buku Foundation of Business karya Pratt Hughes dan Kapur diterapkan dalam dunia usaha nyata. Objek observasi yang saya pilih adalah Umami Kitchen Surabaya, sebuah kafe yang berlokasi di daerah Ketintang Selatan, Surabaya. Saya memilih usaha ini karena Umami Kitchen Surabaya memiliki perjalanan bisnis yang menarik. Berawal dari usaha rumahan berbasis pre-order, lalu berkembang menjadi sebuah kafe bertema Studio Ghibli yang cukup dikenal di kalangan anak muda. Selain itu, saya juga tertarik karena usaha ini merupakan contoh nyata bagaimana pelaku UMKM dapat beradaptasi dengan tren pasar dan memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pelanggan. Umami Kitchen Surabaya adalah kafe usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman yang berlokasi di Jalan Ketintang Selatan, Surabaya. You were sweet to me, darling, sweeter lips I've never tasted until you. Visi dan misi Umami Kitchen Surabaya. Visi, menjadi kafe lokal yang menghadirkan pengalaman kuliner modern dengan cita rasa rumahan serta suasana yang nyaman dan estetik. Misi, yang pertama, menyajikan makanan dan minuman berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat kepada pelanggan. Yang ketiga, terus berinovasi dalam mengembangkan menu sesuai tren kuliner terkini. Dan yang keempat, menjaga kualitas bahan baku dan kebersihan dalam setiap proses produksi. Jadi saya di sini bersama Kakak Lina, pemilik dari Umami Kitchen. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kenapa kakak mulai usaha ini? Jadi usaha itu sebenarnya dari hobi kak, yang hobi masak dari kecil. Terus juga pas mulai usaha itu emang lagi sebenarnya iseng karena ada waktu luang selain cuma kuliah sama ya masih tinggal skripsian doang. Dia ini tuh mulai buka open pre-order sama pas itu metode lagi emang viral gitu kan. Berdasarkan wawancara, alasan pemilik Umami Kitchen Surabaya memulai usaha adalah berawal dari minat pribadi atau passion yang dikembangkan menjadi peluang bisnis ketika tren makanan mentai sedang naik. Ini menunjukkan penerapan konsep kewirausahaan dalam era globalisasi, yaitu kemampuan membaca tren dan mengubah hobi menjadi peluang ekonomi. Kalau misal ada kayak perubahan harga bahan baku, itu kakak gimana mengatasinya? Kalau misalnya harga bahan baku tuh sebenarnya kita lebih biasanya nyari ke supplier lain gitu. Kita masih nyari supplier lain yang emang ya masih harga itu mungkin nggak terlalu jauh dari yang kita biasa ambil gitu. Kadang ada beberapa bahan itu yang naiknya tuh ini apalagi kayak saus-sausan yang kita pakai kan juga ada saus yang Jepang itu emang kadang lumayan tinggi. Berarti ada bahan baku yang dari luar negeri? Sebenarnya nggak dari luar negeri tapi kita kayak ambilnya dari kayak supplier lokalnya gitu tapi emang bahannya dari Dalam teori bisnis internasional, perusahaan dapat berpartisipasi dalam perdagangan global melalui impor bahan baku seperti yang dilakukan Umami Kitchen Surabaya. Meskipun usaha ini berskala kecil, aktivitasnya sudah termasuk dalam bisnis global karena ada ketergantungan pada produk luar negeri atau yang digunakan yaitu saus Jepang. Hal ini menunjukkan bentuk partisipasi tidak langsung dalam pasar internasional, di mana pelaku usaha lokal berhubungan dengan pemasok yang mengimpor barang dari luar negeri. Terus usaha ini berarti milik kakak sendiri atau kayak ada partner? yang dulu pas aku mulai itu emang masih sendiri jalan beberapa tahun terus kita mulai dari ini ya baru bisa kita mau jalan dulu ini ya itu ada partnership sama teman aku. Kalau kelebihan kekurangannya punya usaha partner tuh apa kak? Kalau sendiri tuh sebenarnya ya kan kalau dulu tuh mulai kerjain sendiri ya semua kan akhirnya dipikir sendiri mulai ya operasional mulai marketing semua kan akhirnya kerjain sendiri tapi ya akhirnya kan sesuai kemauannya kita gitu kan kemauan aku sendiri gitu kan kalau partner kan akhirnya ya kita bisa sharing bisa sama-sama menyelesaikan masalah cuma ya itu kan mungkin diskusinya kan nggak semua akhirnya memuaskan ini. Awalnya, usaha ini merupakan bentuk usaha perseorangan di mana pemilik memiliki kendali penuh terhadap keputusan bisnis. Setelah berkembang, usaha ini berubah menjadi bentuk kemitraan atau partnership. Menurut teori kemitraan, memungkinkan pembagian tanggung jawab dan modal, tetapi juga menuntut kemampuan komunikasi dan kompromi karena keputusan tidak bisa diambil sepihak. Pernyataan pemilik bahwa tidak semua diskusi bisa memuaskan menunjukkan tantangan nyata dalam pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan teori kelebihan dan kekurangan partnership dalam buku Foundation of Business.
Kalau untuk ide Daigin ini kan saya lihat temanya tuh Ghibli. Itu katanya kepikiran dari mana? Ya emang belum banyak mungkin kalau di Surabaya apalagi sekitar sini mungkin kan Iya. kan karena kita juga lokasinya mungkin kecil di sini kan baru masih di area perumahan, jadi kita nyari tema yang beda juga dari tempat-tempat lain. Ini menunjukkan penerapan inovasi dalam kewirausahaan di mana pelaku usaha menciptakan unique selling point atau USP, yaitu tema Ghibli Cafe yang belum ada di sekitar lokasi. Dalam teori, hal ini merupakan bentuk diferensiasi produk, salah satu kunci keberhasilan UMKM agar bisa bersaing di pasar lokal. Pemilik juga memanfaatkan tren dan kreativitas untuk menarik target pasar muda sesuai teori kontribusi UMKM terhadap perekonomian melalui inovasi dan penciptaan lapangan kerja. Kalau kakak merencanakan stok gitu, terus target penjualan atau keuangan tuh pengaturannya gimana? Pakai satu stok yang tadi ya itu, terus habis itu jadi kita ada misalnya minimal stoknya kayak berapa stoknya, kalau ini bahan ini tinggal segini, atau misalnya kita kan minimal stoknya untuk saus misalnya harus tersedia 1 kilo sebelum akhirnya kita buatin kayak itu. Kalau keuangan tuh sebenarnya banyak dipegang sama partner aku sendiri. Kalau di sini kan ada kalian. Kan doang kan kita ambilnya dari sini. Kalau berarti untuk pembagian tugasnya kakak kan ada temennya juga, ada karyawan juga. Jadi pembagian tugasnya gimana? Kalau yang freelance rata-rata untuk ini sih gara untuk di depan ini hasil sama gambar kayak gitu. Tapi untuk bahan-bahan baku yang kayak saus yang lainnya yang emang kita masih jaga ini resepnya itu emang pasti aku yang buat. Gimana kakak bisa menyemangati pegawainya biar semangat bekerja? Ya sebenarnya kalau di sini sih nggak terlalu pasti itu nggak banyak masih pressure ya kalau untuk teman-teman yang penting mereka enjoy terus kan apalagi aku banyak ambilnya freelance yang bisa jadi kan Kalau kalau untuk jadi produknya gimana cara kakak tuh menjaga kualitasnya? kalau kualitas kita pasti ada SOP-nya kan ya. Bahan-bahannya itu juga sama, kita emang banyak bikin jadinya ke produk yang setengah jadi kayak gitu. Jadi ketika produknya udah setengah jadi untuk orang yang mau serve ke ini kan lebih gampang kayak gitu. 4 pertanyaan tersebut menunjukkan penerapan 4 fungsi dasar manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan, yaitu menentukan stok dan target keuangan. Yang kedua, organizing atau perorganisasian, yaitu pembagian tugas antar karyawan dan partner. Dan yang ketiga, leading atau kepemimpinan, yaitu menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis dan empatik sesuai dengan teori human relation. Dan yang keempat, controlling atau pengendalian, yaitu menjaga SOP dan kualitas produk agar standar tetap konsisten. Praktik ini menunjukkan bagaimana pelaku UMKM secara sederhana sudah menerapkan prinsip manajemen yang ada di buku Foundation of Business. Berarti di sini ada pembagian khususnya gitu ya untuk produksi pasir kayak gitu ya. Ya. Berarti kakak yang langsung mengawasi karyawannya. Kebanyakan. Struktur organisasi usaha ini masih bersifat sederhana dan informal, khas UMKM, namun sudah terlihat adanya departementalisasi berdasarkan fungsi, yaitu produksi, keuangan, dan pemasaran. Pemilik juga menjalankan fungsi pengawasan langsung atau direct supervision karena skala usaha masih kecil. Hal ini sesuai dengan teori sentralisasi di mana keputusan strategis dipegang langsung oleh pemilik. Prinsip kakak dalam melayani pelanggan. Serve yang terbaik jadi kalau misalnya pun ada komplain apa-apa di Shopee atau misalnya dari itu selalu kita kayak kirim ulang. Hal ini menunjukkan penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial terhadap pelanggan atau consumer responsibility dalam teori Foundation of Business. Pelaku etis dalam bisnis meliputi kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap pelanggan. Dengan memberi kompensasi dan tetap menjaga komunikasi aktif, pemilik menunjukkan etika pelayanan dan komitmen terhadap kepuasan konsumen yang pada akhirnya memperkuat reputasi usaha dan kepercayaan publik. Dari hasil observasi dan wawancara dengan pemilik Umami Kitchen Surabaya dapat disimpulkan bahwa usaha ini berhasil berkembang dari sistem pre-order sederhana menjadi kafe bertema Studio Ghibli yang unik di kawasan Ketintang Selatan, Surabaya. Pemilik mengelola usaha dengan prinsip fleksibilitas, kreativitas, dan adaptasi terhadap tren pasar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa teori dari buku Foundation of Business, Fried Foods, dan Kapur dapat ditemukan secara nyata dalam praktik usaha Umami Kitchen Surabaya. Bab 1. Konsep bisnis dan globalisasi. Pemilik berhasil membaca peluang bisnis dari tren makanan mentai dan menyesuaikan rasa dengan pasar lokal sesuai teori tentang adaptasi bisnis terhadap kebutuhan konsumen. Bab 2. Bisnis global. Beberapa bahan baku berasal dari luar negeri menunjukkan keterlibatan dalam rantai pasok global. Bab 3. Kepemilikan bisnis. Struktur kemitraan antara pemilik dan partner mencerminkan konsep partnership dengan pembagian tanggung jawab dan risiko. Bab 4. Wirausaha dan UMKM. Pemilik menunjukkan jiwa wirausaha dengan menciptakan tema Ghibli Cafe sebagai diferensiasi unik di pasar lokal. Bab 5. Fungsi manajemen. Fungsi planning, organizing, leading, dan controlling diterapkan dalam pengelolaan stok, motivasi karyawan, dan pengawasan kualitas produk.
Bab 6, struktur organisasi. Struktur usaha yang kecil dan sederhana menggambarkan organisasi dengan sentralisasi tinggi dan rentang kendali sempit. Bab 7, etika dan tanggung jawab sosial. Nilai etika bisnis diterapkan melalui kejujuran pelayan pelanggan dan tanggung jawab sosial dengan mengganti produk jika terjadi kesalahan. Dengan demikian, teori bisnis modern terbukti relevan dan dapat diterapkan secara nyata pada skala usaha kecil menengah seperti Umami Kitchen Surabaya. Beberapa saran dari saya yang dapat diterapkan untuk pengembangan Umami Kitchen Surabaya yaitu: pertama, digitalisasi sistem. Menggunakan aplikasi sederhana untuk pencatatan stok dan transaksi agar memudahkan pengawasan keuangan dan operasional. Yang kedua, promosi online yang konsisten. Mengoptimalkan media sosial seperti TikTok dan Instagram dengan konten tematik bertema Ghibli untuk menarik pelanggan baru. Yang ketiga, pelatihan SDM. Memberikan pelatihan singkat bagi karyawan freelance agar standar pelayanan dan kebersihan tetap terjaga.